ribu. 900 ribu berdua. 900 ribu berapa? Berarti masih ada 30 ribu. Kalau saya minta saldonya, kalian ini ya, masih ada 30 ribu. Jadi terserah, yang penting ada saldo. Oke ya, sepakat ya? Aman kan? Ada saldo kan? Mari kita lihat orang yang punya uang 100 ribu. Saya kasih kalian 100 ribu berdua. Kira-kira kalian bisa ada saldo? Oke, kita hitung. Kalian mau naik apa dengan duit 100? Motor, bensin ya. 30 ribu. Ini 100 ribu ya. Masih ada 70 ribu. Itu aja. Nggak mau makan? Mau bekal. Jadi ini mau bekal. Oke. Kalau seandainya saya ini 100 ribu loh, nggak mau belanja lagi. Cemilan berapa duit? 10 ribu. Ini mau berapa? Ini aja. Oke. Perhatikan baik. Jumlahnya berapa? Hah? 50 ribu. Artinya mereka masih punya saldo 50 ribu. Ini 30. Oke, sekarang mari kita lihat. Orang yang tidak punya duit, dia akan berpikir bagaimana cara supaya irit. Dia nggak perlu masuk restoran, dia bawa bekal. Perhatikan baik-baik orang yang punya duit. Saya bilang begini, ini pemborosan. Enggak, saya tidak berbicara dengan mereka, saya berbicara kita semua. Amin. Benar. Kenapa? Semakin banyak duit yang dipercayakan, Anda semakin boros. Makanya banyak kehidupan kita yang berantakan. Dan saya mau kasih tahu, gaji yang 1 juta, kamu hanya saldo dulu. Sedangkan yang sedikit lebih besar. Mindsetnya itu berubah. Jangan berpikir gaji Anda besar. Kenapa? Justru Anda gak punya uang dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya income. Benar kan? Anda kerja kantoran dibandingkan dengan petani. Saya mau kasih tahu, masih banyak duitnya petani. Serius. Kenapa? Mindsetnya. Nah, saya sebagai hamba Tuhan gak mau jemaat kami berantakan. Saya dalami ini supaya jemaat di tempat yang kami layani, mereka dapat mengatur kebutuhan mereka dengan baik. Supaya apa? Begini. Supaya ketika mereka melayani, mereka tenang. Kebutuhan mereka ada. Mau berbicara kebutuhan anak, terlayani dengan baik. Istri mau beli make up juga boleh. Mindset manusia adalah semakin banyak duit, semakin banyak mengeluarkan. Ya Bu? Saya tidak sedih. Kalau banyak uang, banyak kemauannya. Ya betul, begini loh. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Mindset adalah begini. Sekarang ini. Anda tahu di kantongmu, di saldomu ada duit, maka apapun yang Anda lihat itu menjadi kebutuhan. Dan saya mau kasih tahu itu sangat berbahaya. Lihat ini mau beli, lihat ini mau beli, lihat ini mau beli. Satu waktu ini kesaksian. Oh ya, makasih ya. Jangan boros lagi. Sorry, ini hanya contoh saja kan. Jangan marah ya. Tapi enggak nengok dia.
kami kuliah di Samarinda. Terus ketika kami mungkin karena kecapean masuk angin, istri saya panas badannya. Sehingga waktu kuliah dia merasa, aduh gimana ya, enggak kuat. Saya bilang begini, ya sudah kita pulang yuk, kita ingin minta izin aja. Oke, kita keluar. Nah, waktu dia bilang oke, kami keluar, saya tawarin karena dia memang panas banget badannya, tapi bukan masa COVID. Waktu ini panas badannya, saya bilang begini, kalau nggak sanggup kita nginep aja yuk. Mindset istri saya bilang begini, nggak usah, langsung pulang, kan sampai di rumah langsung istirahat, bagus kan gitu. Nah, tapi dalam perjalanan dia bilang begini, aku pengen makan kuah dong. Saya, wah itu pas ada orang makan kepala ikan. Oh ya sudah, masuklah di situ. Kami order di situ. Kami order kuah bening ya, kuah asam namanya dibilang, ya dengan kepala kakap. Terus pesan cah kangkung. Nah, waktu kami di situ, istri saya ini mau makan, kan sakit ya. Tahu gitu? Waktu dia datang, perasaan saya sudah nggak enak. Perasaan istri saya juga nggak enak. Tahu nggak? Waktu kami bayar berapa? 400.000. Istri saya bilang, darah Yesus. Kenapa, Mam? Perpuluhan cuma 400.000. Nah, benar loh. Saya mau kasih tahu. Ada saatnya kita tidak melihat. Yang terpenting kita hajar saja. Kenapa? Karena kita berpikir benar. Pertanyaannya adalah, kalau Anda tidak punya uang, kalau Anda terlilit utang, Anda sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan, pertanyaannya, bisa nggak Anda bijaksana? Bagaimana kita mau bijaksana yang dapat memberikan solusi kepada orang lain? Kalau kita sendiri saja masih hidupnya berantakan, Pak, Ibu. Bagaimana kita bisa membantu teman kita? Kita sendiri saja terlilit utang. Kalau kita terlilit utang dan kekurangan segala sesuatu apapun, tenang gak Anda melayani? Saya punya rumus. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, tujuannya manajemen keuangan fokusnya bukan saja sebagai ketenangan di dalam rumah tangga Anda, tetapi bijaksana. Saya akan arahkan saudara menjadi orang yang bijaksana dengan apa yang Anda miliki, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama, saya kasih rumusnya begini. Rumus yang kami pakai. Saya kasih manajemen keuangan, rumusnya ini. 70 10 10 10. Atau kalau kita baca di depan 10 10 10 70. Mindsetnya itu ya. Mindsetnya itu. Yuk kita baca 10 10 10 70. Rumusnya itu. Ya, rumus untuk kita sampai kepada bijaksana. Yang pertama 10 ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hitungnya gini. Pegang kepala. 10 10 10 70 bijaksana. Sekali lagi. 10 10 10 70 bijaksana. Gampang kan? Enak. 10 yang pertama yang dapat menuntun kita kepada kebijaksanaan, ya. 10 yang pertama, berarti ya. 10 yang pertama adalah apa? Kira-kira apa?
seandainya saya kasih contoh income kita supaya enak ngitungnya ya. Saya kasih contoh income kita 100 atau 1 juta rupiah. Ya, 1 juta ini rupiah ya. 10 yang pertama dari 1 juta rupiah, 100.000. Menurut Bapak Ibu Saudara kira-kira apa? Perpuluhan. 10 yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini dulu. Kita akan berbicara tentang uang. Nanti saya akan kasih pertanyaan kepada kita semua. Menurut Anda, saya ini pendeta mata duitan atau tidak ya? Ya? Loh, benar loh. Kalau sudah khotbah, saudara kita jangan lupa kasih perpuluhan, langsung ngomong begini. Duit. Saudara-saudara sebagai anak Tuhan yang baik, Anda harus berkorban. Jemaat bilang apa? Benar nggak? Benar nggak? Nah, saya akan kasih tahu kepada kita dari awal sampai akhir bicara duit. Nah, saudara akan lihat saya mata duitan atau tidak. Oke, 10 yang pertama perpuluhan. Sebelum saya bahas, ada nggak pertanyaan tentang perpuluhan? Anak-anak muda sudah pernah kasih perpuluhan belum? Yang sudah pernah? 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak bicara kalian yang sudah kerja. Dapat duit dari mana kau kasih perpuluhan? Jadi setelah tidak kerja, tidak kasih perpuluhan lagi. Sudah enggak? Ada pertanyaan enggak sebelum saya bahas? Saya ingin tahu sih. Anda kasih perpuluhan itu maksudnya apa gitu? Enggak mau tanya? Enggak. Ada mau nanya dong? Saya akan bahas tentang perpuluhan. Buka Maliat 3 ayat 10. Buka Maliat 3 ayat 10, jangan kayak lebah. Sudah? Boleh dibacakan? Ya, yang kuat. Pelan-pelan tapi ya, pelan-pelan. Maliaki 3 ayat 10. Oke. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu? Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat? Ya kan? Terus? Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sampai berkelimpahan. Tuhan bilang berkelimpahan. Oke, teruskan dulu. Terus lagi. Ayat 11. Ya. Aku akan menghardik bagimu. Perhatikan baik-baik. Ayat 11. Ayat 11. Aku akan menghardik. Sekali lagi. Aku akan menghardik bagimu belalang. Untuk siapa? Untuk pelaku-pelaku yang memberikan perpuluhan. Terus? Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Oke. Firman Tuhan semesta. Saya cuma mau kasih tahu. Maliaki 3 ayat 10 itu Tuhan berkata. Tapi di ayat 11 perhatikan baik-baik. Aku akan menghardik. Artinya
daripada ayat 11 adalah saving. Anda tahu saving? Pelindung, penjaga, pagar dari segala berkat. Tapi perhatikan baik-baik. Berkat yang kamu peroleh itu diakibatkan dari setiap apa yang engkau tabur. Artinya apapun yang engkau tabur itu akan engkau tuai, dan tuaian itu akan dilindungi di ayat 11. Ayat 11 berbicara tentang penjagaan Tuhan. Anda lihat ini? Ini penuh atau penuh? Pertanyaannya, berkat Tuhan itu gimana? Oke, ini penuh. Ada sedikit rongga. Ternyata belum penuh seutuhnya. Ya kan, masih ada kurang ini. Pertanyaannya gini, berkat Tuhan itu ini apa ini? Namanya cukup atau kurang? Kurang. Karena masih ada kurang sedikit. Ada kurang. Masih kurang ini. Kalau cukup full. Tapi Tuhan mau memberkati kita gitu. Tuhan berkati kita kurang cukup berkelimpahan. Berkelimpahan itu bagaimana? Ya? Tumpah. Meluap. Nah, yang saya akan arahkan kita, yang cukup sederhana. Ini untuk kita. Ini yang 70. Saya mau kasih tahu. Ini yang 70. Yang 30 mana? Yang meluap. Nah, ada banyak orang yang ketika Tuhan berkati melimpah, Tuhan berkati meluap, tapi yang terjadi adalah pemborosan. Kita boros nggak apa-apa, tapi terarah. Kita boros nggak apa-apa, tapi benar-benar bermanfaat. Nah, supaya manfaat itu bisa orang katakan kepada kita, Anda itu bijaksana. Katakan apa? Sekalipun Anda masih muda, ketika Anda atur kebutuhanmu, orang lain, temanmu yang lain, keluargamu yang lain akan katakan, masih muda aja sudah bijaksana. Luar biasa. Katakan apa? Nah, perpuluhan yang pertama. Kita kembali. Perpuluhan ini penting sekali Bapak Ibu. Orang lain ada gereja yang katakan itu tidak penting. Oke, bagi mereka. Tapi memang tidak sedikit ada pendeta-pendeta yang khotbah tentang perpuluhan dengan maksud-maksud tertentu, itu salah juga. Tetapi menurut firman Tuhan, ada begitu banyak alasan untuk kita memberikan apa yang dimiliki oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah 1 juta, 10% dari 1 juta itu berapa? 100.000. Perpuluhan itu milik? Perpuluhan itu milik Tuhan. Di sini sisa berapa? 900. 100.000 milik Tuhan, 90% milik kita. 90% milik ya? 10% milik Tuhan, 90% milik kita. Itu salah. Karena semua itu Tuhan punya. Yang Tuhan percayakan kepada kita, Pak. Makanya kalau kita menganggap itu milik kita, makanya Anda harus boros. Makanya Anda pergunakan keuangan itu seenak-enaknya, sesuka hatimu, sesuka udelmu, dengan orang Jawa. Serius. Kalau
milik Tuhan adalah 10% dan 90%, 900 itu milik kita, makanya kita foya-foya, makanya kita pakai beli rokok, makanya kita pakai beli minum, tidak sedikit dipakai untuk selingkuh. Benar nggak? Emang di gereja nggak ada orang selingkuh? Oh, banyak. Kenapa? Karena yang dia pikir adalah 90% itu adalah miliknya. Saya mau kasih tahu, 90% itu milik Tuhan yang disuruh Anda kelola. Dibilang tadi apa? Ujilah aku, kan gitu ya. Kamu kasih. Jadi gini, Tuhan kasih sama kita 100%. 1 juta gaji kita. Terus itu milik Tuhan. 100% itu 1 juta itu milik Tuhan. Terus dia bilang begini. Gini, yang 10% kamu kasih ke gereja ya. Kamu kasih ke gereja ya. Nah, Anda melakukan apa yang diminta Tuhan. Tapi jangan lupa 90% juga bilang gitu. Aku kasih kamu, tapi aku kasih kamu itu. Oke, bisa nangkap? Bisa nangkap? Nah, pertanyaannya 10% itu untuk apa? Satu waktu kamu akan menabur. Satu waktu kamu akan memberkati orang lain. Satu waktu kamu akan memberkati banyak orang. Dan itu akan berbicara tentang taburan-taburan. Dan ketika kau memberikan perpuluhan, Anda sedang melindungi taburan-taburan. Karena Tuhan bilang begini, aku akan hardik. Kalau kamu melakukan, kalau kamu mengerjakan itu, aku akan menghardik. Aku akan menjaga supaya berkat yang Tuhan kasih itu tetap utuh kepadamu. Tidak dicuri oleh binatang-binatang pelahap, belalang-belalang pengerat. Artinya yang dipercayakan kepada Tuhan itu akan terjaga dengan baik. Kalau engkau mencuri milik Tuhan, sebenarnya engkau sedang merusak pelindung, pagar yang Tuhan buat. Kenapa? Anda sendiri yang menghancurkan pelindung itu. Anda tidak melakukan perpuluhan. Anda tidak mengerjakan perintah Tuhan. Betul tidak? Ada banyak orang yang merusak pelindung itu. Makanya jangan berpikir, Anda pikir sudah ini lah. Ya, dari 1.100.000 gede loh. Bagaimana kalau 1 miliar? 1 miliar berapa persen, Pak? 10% berapa? 100 juta, Pak. Waduh, kalau 1 orang, 10 orang, 100 juta, pendetanya yang kaya. Oke, benar ya? Bagaimana supaya kita tetap melakukan sekalipun besar dari kecil, biasakan diri. Ya kan? Teman-teman, adik-adik yang masih sekolah dikasih jajan sama papa sama mama kan? Gak apa-apa loh. Dari 100.000 kamu keluarkan, kamu tabung. Nanti kalau sudah cukup agak besar baru kamu bawa. Mungkin gak enak lah ya, 100.000 masa bawa 100 perak. 100.000 berapa? Dari 10.000 kan gak enak lah ya. Kumpul aja dulu. Dari situ Anda mengambil. Kenapa? Dari kecil engkau sedang melatih diri untuk Anda mempercayakan berkat-berkat selanjutnya di jalan ini. Dan kecil kita sudah setia, besar sekalipun kita sudah biasa. Amin. Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan nggak tentang perpuluhan? Silakan. Saya mau tanya, Anda ngerti nggak sampai di sini?
Saya takut Anda nggak ngerti terus. Mumpung saya kasih kesempatan. Oke, Tante, tanya. Tentang perpuluhan, siapa tahu saya bisa menjawab. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti saya lemparkan kepada Pak Pendeta. Nah, maksudnya perpuluhan itu untuk apakah, di manakah kita mau bawa, atau ada nggak orang yang pernah ngomong-ngomong tentang perpuluhan sehingga membuat kita bingung gitu? Ada nggak? Anda taat saja ya, Anda taat saja, bawa saja gitu ya. Oke. Tahu gitu. Ada. Oke. Ada gembala punya kewajiban di wilayah. Gitu. Jadi jemaat membawa perpuluhan ke gereja dan gembala itu punya kewajiban ke atasan. Nah, masing-masing organisasi berbeda. Ya. Enggak, kalau pendeta gereja kita, ya, kami ada wadah majelis wilayah, terus ada wadah majelis daerah. Jadi kalau gembala-gembala punya kewajiban ke majelis wilayah. Ya. Oke ya. Bisa sampai di situ. Ibu ada pertanyaan? Oke, silakan. Oh, enggak ada. Saya kira ini. Ada lagi? Oke, karena tidak ada yang tanya, ya saya stop di situ. Saya pernah berada di satu seminar di sebuah hotel di Malaysia. Terus ada yang tanya begini, Pendeta, kalau kita kasih perpuluhan, dikelola itu oleh siapa? Nah, masing-masing gereja punya aturan. Karena Anda tidak bertanya, maka saya tidak terangkan. Oke, paham ya sampai di situ ya? Ya, 10% yang pertama ini saya kasih nama. Oke ya, bisa tangkap ya. Nah, 10 yang kedua Bapak Ibu, 10 yang kedua itu pun 10%. Saya memberikan nama itu investasi. Investasi itu apa? Ada yang tahu? Nah, investasi. Tabungan. Tabungan masa depan, investasi. Memberikan modal kepada satu perusahaan, investasi. Oke. Ada lagi? Enggak apa-apa. Di sini enggak akan dukung kok. Investasi. Investasi bukan income. Oh, oke, ya. Ya, oke. Ada lagi? Om. Hah? Ada lagi? Apa? Apa? Om. Penanaman modal. Oke, baik. Itu semuanya benar ya. Tapi saya merangkainya begini. Penempatan dana di satu tempat dan cepat atau lambat itu akan kembali kepada kita. Bisa berkelimpahan, bisa berlebih. Ya. Penempatan dana di satu tempat dan satu kelak nanti itu akan kembali kepada kita dengan berlipat kali ganda. Oke, seperti itu ya. Bisa paham ya? Nah, 10% yang kedua ini saya memberikan nama investasi iman. Investasi iman artinya gini loh.
kita menempatkan dana kita menempatkan dana yang berhubungan dengan iman. Dan satu kelak nanti, percaya atau tidak, cepat atau lambat, itu akan dikembalikan kepada kita berkelimpahan. Contohnya apa? Saya memberikan investasi iman 10 yang kedua, berapa tadi? Dari 1 juta, 10% yang kedua berapa? 100.000. Kalau mau berbicara tentang investasi iman, menurut Anda apa saja? Menurut Anda apa saja? Korban untuk gereja. Oke, saya kasih nama. Kalau di sini kan ada ibadah ya, persembahan. Ya, persembahan dulu ya. Persembahan ya. Ada ya, yang real ya, yang nyata ya. Berapa kali? Sekian. Oke, persembahan. Apa lagi? Ya, pelayanan apa? Misi. Pelayanan misi. Ya kan? Pelayanan misi. Apalagi yang berhubungan dengan iman, pembangunan gereja. Apalagi Natal, Paskah, iya kan? Betul ya? Natal, Paskah. Apalagi? Nah, terserahlah. Yang penting itu berbicara tentang hubungan dengan iman. Dan saya mau kasih tahu baik-baik supaya apa itu? Ibu, makanya anak itu jangan dicubit. Oh enggak. Oke, saya kasih tahu, perhatikan baik-baik. 10 yang kedua ini plafon. Saya kasih tahu, hati-hati ya. Plafon. Jadi setiap bulan, jika Anda hanya bergaji sekian, semuanya dalam hitungan per bulan itu nggak boleh lebih dari ini. Nggak boleh lebih dari ini. Ya, bisa paham ya? Jadi kalau seandainya, maaf Pak, jangan berpikir orang lihat saya sebagai apa, persembahan kasih 100.000. Hati-hati, karena kalau seandainya melebihi dari income saudara, maka akan berpengaruh di sini. Uang hanya 1 juta 1 bulan, tapi Anda royal sekalipun di dalam pelayanan. Tetapi kalau Anda punya iman ya nggak masalah. Tetapi maksud saya begini, segala sesuatu itu terukur, namanya manajemen, iya kan? Segala sesuatu harus terukur. Jadi caranya ini plafonnya, ini 100.000 persembahan. Satu hari minggu berapa kali persembahan? 2. Biasanya 2 kan? Nah, sekarang papa ini hanya gaji 1 juta. Papa silaban. Contoh ya. Padahal papa gajinya berapa? Nggak tahu. Berapa kamu yang bikin habis. Mana mamamu tuh hilang? Hah? Apa? Ngantuk? Masih paham. 1 juta. Ibadah 2 kali. Keluarga si Laban, anaknya 3. Anaknya 5. Kok aku tahunya 3? 5. Plus bapak sama ibu 7. Jadi kalau 100.000 baru bicara persembahan,
persembahan berapa? Contoh saja. Persembahan berapa? Contoh saja, 5.000. Ya, ini contoh ya, 5.000 kali 7 berapa? 35.000. Baru sekali persembahan. Kali 2 berapa? 70.000. Ini baru persembahan, belum yang ini. Belum yang lain-lain. Kita bukan berbicara tentang irit, tetapi ini ada manajemen, ada pengaturan. Jadi sebaiknya berapa persembahan? Jangan 5.000, 1.000 aja. Sekalipun kita tertawa nggak apa-apa, tapi kita harus menyelamati di sini. Tapi nanti kita akan berbicara yang lain ya. Kalau berbicara manajemen harus seperti ini. Oke, bisa ya? Nah bayangkan kalau baru 2 kali persembahan, ternyata masih ada ibadah rumah tangga. Sekolah minggu, remaja. Sekolah minggu di rumah lagi kan? Ya kan nggak mungkin loh kita nggak kasih makan. Iya kan? Minimal kopi lah, bikin teh. Nah kalau income kita cuma segini, baru persembahan aja sudah seperti ini, habis. Dan ada banyak orang yang terjadi persoalan rumah tangga itu diakibatkan karena pelayanan. Kita mau melayani, harusnya kita diberkati, bukan gara-gara pelayanan kita bermasalah. Oke? Bisa paham ya? Jadi pertanyaannya, ada pertanyaan di sini kan? Ada pertanyaannya? Kita lewat ya? Sudah paham ya? Jadi 100.000 itu plafon sebenarnya, batas. Kalau Anda mengeluarkan semua investasi, kita investasi juga jangan sembarangan, harus hati-hati. Tapi kalau kita beriman di sini bisa mendapatkan kelipatan, ya nggak apa-apa, kita jor-joran sini nggak masalah. Kenapa? Karena investasi itu adalah penempatan dana, ya penempatan dana. Dan satu kelak nanti itu akan kembali kepada kita. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara begini, kalau kita berbicara bijaksana, kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Tuhan bisa melihat kalau kita setia, Tuhan bilang kita baik apa tidak? Ya kan? Kalau kita setia, Tuhan bilang Allah bilang, wah ini anak saya yang baik. Ya kan? Yang kedua, iman itu berbicara tentang Tuhan dan manusia. Benar gak? Oke, kita langsung bilang gereja saja. 10% yang pertama Tuhan sudah lihat kita luar biasa bijaksana. 10% yang kedua gereja. Wah, dilihat ini anak Tuhan yang baik, rajin memberkati hamba Tuhan, setia ibadah, persembahan juga, giliran Natal dia yang duluan, kegiatan Paskah dia yang duluan, ketika ada klien-klien yang lain dia, wah itu luar biasa. Gereja bisa mengatakan dia itu orang yang luar biasa. Yang ketiga adalah ini saya tetap namakan investasi. Investasi tadi apa? Loh, investasi tadi apa? Penempatan dana. Oke, ayo hafalin. Penempatan dana di satu tempat, satu kelak nanti akan kembali dengan berkelipat. Oke ya. Yang ketiga, ini saya kasih nama investasi
Tadi apa investasi? Iman. Yang kedua investasi keluarga. Nah, investasi keluarga ini berapa tadi? 10% dari 1 juta kan? 10% dari 1 juta berapa? 200.000. Investasi keluarga apa saja? Apa Pak? Bukan. Kita memberkati orang lain, menempatkan dana yang itu tidak lepas dari family, keluarga. Bapak Ibu Saudara, bapak saya dulu saya begini, saya pernah bertengkar sama bapak saya. Sudah hamba Tuhan, 2 tahun tidak ketemu. Kurang ajar nggak anak kayak gitu. Satu waktu saya pergi ke Malaysia. Terus melayani di sana, saya lihat ada dasi yang tidak mahal, tapi bagus. Saya beli. Bukan untuk saya, tapi untuk hadiah buat papa saya. Nah, saya beli, saya datang, minta maaf Pak, gini, saya habis pelayanan di sini, gini. Oke, senang dia. Terus saya kasih hadiah kepada papa saya, Pak, ini ada hadiah. Tahu nggak? Harganya murah, tapi dia sampai nangis. Terus dasi itu setiap ibadah dia pakai terus. Pernah nggak saudara memberkati orang tuamu? Papamu, mamamu, mertuamu, bapak mertuamu, kakak ipar, adik ipar. Pernah nggak? Ada orang nih selesai dikuliahkan oleh orang tua, habisnya ratusan juta. Setelah lulus dapat pekerjaan, belum membahagiakan orang tua, kawin duluan. Setelah nikah, nggak pernah ada mau memberkati orang tua. Ada nggak? Ada, banyak seperti itu. Satu waktu saya didatangi orang. Datang. Oh, aku begini nama. Oh iya, terus gimana? Bisa nggak saya pinjam duit? Oh, berapa? Sekian. Kasihlah. Tahu nggak? Waktu dia pinjam, kembali nggak uang? Kembali nggak? Hah? Ada yang kembali, tapi niatnya apa? Dia kembalikan supaya dia pinjam berikut lagi. Tapi bagaimana kalau dia tidak kembalikan? Sakit hati nggak? Hah? Baru lihat kunciran rambutnya aja sudah duluan mau masuk. Udah jadi aku. Jangan kan lihat orangnya, lihat sandalnya aja sakit hati loh. Iya kan? Tapi saya punya cara. Setelah saya dalami manajemen keuangan ini, saya punya cara. Saya bantu orang lain, tapi saya tidak sakit hati. Tapi sama dulu, investasi iman memberkati orang tua, ya kan? Apalagi? Berhubungan dengan keluarga. Liburan. Hah? Liburan. Bukan, enggak masuk. Apa? Tante? Membantu adik. Ya kan, yang penting berhubungan dengan keluarga ya. Kalau ada yang sakit kah atau apakah, ya bisa ya. Tapi yang terpenting adalah budgetnya tidak boleh lebih dari 100.000 dalam 1 bulan maksudnya ya. Dalam 1 bulan. Nah, kalau ternyata ada ketemu dengan teman, sahabat, keluarga, kakak, adik atau tetangga, dia pinjam duit nih.
supaya kita tidak sakit hati. Karena kalau dia pinjam cuma 100.000 dia tidak kembalikan sih nggak masalah ya. Tapi kalau 10 juta, kalau 10 juta yang dia pinjam nggak kembali gimana? Sakit hati kan? Lihat motornya, ya kan? Lihat sandalnya, lihat jambulnya, katanya nggak punya uang, tapi beli motor. Katanya nggak ada uang, tapi bajunya baru terus. Itu yang buat sakit hati gitu. Saya punya cara supaya kita tidak sakit hati ketika kita membantu orang. Kenapa? Karena kita investasi. Oke? Karena apa? Kita investasi, menempatkan dana yang kelak nanti itu akan kembali kepada kita dengan berlipat kali ganda. Caranya gimana Pak Pendeta? Gampang. Hari ini dia pinjam 100.000. Kita kasih. Nggak kembali, nggak masalah. Kedua dia datang lagi, dia pinjam lagi tuh. Pak, bisa nggak? Hati kita bilang begini. Yang lalu aja kamu pinjam nggak kembali, ya kan? Sekarang mau pinjam lagi. Kadang-kadang kita mau ngomong begitu kan? Nggak usah. Bilang begini saja. Namanya siapa ya? Maria. Gini. Kamu pinjam 100.000, aku punya, tapi aku nggak bisa kasih full. Aku kasih 50.000 lah. Sisanya kamu cari tempat lain. Ini bukan berbentuk pinjaman, tapi aku bantu kamu. Enak kan? Ketemu di pasar aman kan? Betul nggak? Kalau kita bantu seperti itu, dia datang lagi, pinjam lagi, nggak apa-apa, kasih lagi. Tapi jangan seperti yang kemarin. Kita kasih secukupnya. Kenapa? Mindset kita melatih dia supaya dia tidak pinjam terus. Kita kasihnya berapa? Ya kalau dia pinjam 100 ya kita kasih 25 kan? Atau 10.000 kah? Sorry ya, aku membantu kamu. Ini saya kasih, nggak usah berbentuk pinjaman. Sorry aku nggak bisa kasih lebih lagi karena aku bisa bantu orang lain lagi. Itu tidak membuat sakit hati dia, tetapi justru kita bisa membantu dia. Ya kan? Kita bisa kasih edukasi kepada dia. Nah bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau orang seperti itu baru 1, gimana 10, gimana 100 yang begitu bantu kita. Mindsetnya adalah kalau dia kembalikan itu dengan fokus supaya dia bisa pinjam di kemudian hari lagi. Jadi untuk tidak sakit hati, untuk kita bantu dia, mindsetnya adalah kita tanam saham. Amin. Kita investasi. Amin. Kita bantu saja. Satu kalau nanti saya mau kasih tahu, kalau kamu baik sama orang, satu kelak itu orang akan baik kepadamu. Iya kan? Benar kan? Orang akan lihat, wih orang ini baik sekali loh. Giliran kamu ada masalah, saya mau kasih tahu, mulut ke mulut, percaya atau tidak, mereka akan bantu. Kenapa? Karena Tuhan bisa pilih orang lain melihat karena engkau orang yang taat. Gereja pasti akan menilai kok, ini orang yang baik, ini orang yang setia. Pasti kalau engkau ada masalah, gereja tidak akan tutup mata. Dia akan arahkan, dia kerahkan jemaat-jemaat yang lain untuk menolong, membantu. Benar nggak? Ya kan? Terus yang ketiga, kalau ternyata kita menjalankan, ini manusia. Di mata Tuhan kita bijaksana, di mata gereja kita bijaksana, di mata keluarga kita bijaksana. Wow, itu luar biasa. Amin. Apa yang kita hitung untuk kita punya hati yang bijaksana? Percaya atau tidak, teman-teman yang masih muda, mulai sekarang kalian belajar untuk hitung kebutuhanmu. Karena percaya atau tidak, kamu akan melewati semuanya. Bapak Ibu, kalau kita sudah kadung, sudah terlanjur,
Ya sudahlah, apa boleh buat, kita mulai dari awal. Bisa sekalipun benar. Kami menjalankan ini tidak gampang. Tapi ketika sudah kena, wah, tinggal ngalir saja. Untuk ngatur, menempatkan yang seperti ini, yang banyak seperti ini tidak gampang. Tapi ketika sudah berjalan, itu akan mengalir dengan enak, dengan indahnya. Serius. Perbuat sekalipun besar, kamu gak akan khawatir. Kenapa? Kamu sudah terbiasa. Bapak Ibu Saudara, jangan pandang remeh 3 poin ini. 10 yang pertama apa? Doa. 10 yang kedua? 10 yang ketiga? Kami mempraktekkan di gereja kami, kalau ada ulang tahun kami belikan kue. Kecil saja, tapi berbentuk perhatian jemaat. Saya sebagai hamba Tuhan memberikan motivasi kepada jemaat untuk punya usaha. Puji Tuhan, jemaat kami ada yang kerja, ada yang berusaha, dan puji Tuhan berhasil. Dari mana? Dari gembala. Gembala turun kepada jemaat, gembala care kepada jemaat, dan saya kasih tahu, jemaat pun akan care kepada jemaat. Amin. Mari kita bergerak bersama-sama untuk menjalankan hal yang luar biasa, supaya apa yang engkau cita-citakan Anda akan tercukupi. Nah, ini udah luar biasa, ya kan? Udah luar biasa. Bagaimana yang 70? Mari kita pindah ya ke slide yang kedua. Investasi ini perpuluhan, investasi iman. Anda tabur ya kan? Anda tabur ya? Anda tabur di sini, tertanam di sini. Investasi iman apa saja tadi? Oke, apa lagi? Terus? Oke. Atau sudah? Pasca. Pembangunan gereja. Ya? Seminar. Oke, apa lagi? Yang berbentuk investasi iman. Sudah. Sekolah minggu. Oh ya sudah. Apa lagi? Oke, investasi iman ya. Investasi keluarga apa? Yang tadi. Ya. Oke. Terus sampai penuh. Betul nggak? Ini apa? Fee atau padi? Padi. Kita penuhin ya. Pertanyaannya ini, 1 biji mangga Anda tanam, berapa mangga ya? Ya, sekarung. Itu kalau mangganya kerdil. Tapi kalau mangganya besar itu berkarang-karang. Kalau 1 butir kelapa, bukan kepala ya, kelapa, Anda tanam kira-kira berapa kelapa? Ini apa tadi? Apa tadi?
berapa? Persembahan yang kamu tabur berapa banyak? 5.000. Kamu akan tuai berapa? Itu berbicara investasi. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara iman, Anda ragu nggak ngasih di dalam pelayanan? Kalau Anda kasih persembahan, Anda pikiran berapa? 2.000. Kamu kasih persembahan, mindsetnya apa? Kamu pasti diberkati kan? Benar nggak? Ini 2.000. Yang paling ramai kasih persembahan berapa? 2.000. Tahu nggak di tempat kami yang paling ramai bukan 2.000, 10.000. Kenapa? Mindset mereka dulu. Amin. Mindsetnya mereka dulu. Kenapa? Bukan berbicara kamu akan kembali, duit kamu akan kembali, enggak. Mindsetnya, percaya atau tidak, kelak nanti kamu akan kembali. Apa yang kamu tahu? Kalau kamu tampur kelapa, yang akan kamu tuai kepala. Kelapa pastinya. Amin. Amin. Kalau kamu tabur dana, maka yang akan datang katakan amin. Saya tidak cuci otak saudara ya, tapi ini Alkitab. Mari kita melangkah kepada 70. Jam 2, kita coffee break dulu atau istirahat? Ini terakhir. Istirahat dulu yuk. Hah? Masih detail. Setengah jam lagi, setengah jam. Tuhan tolong karena siksa kita nggak kasih. Kita berdiri di sini kok air panas dan bunder. Ini live. Ini penyiksaan. Oke, baik ya. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sana. Ayo dong. Jangan takut salah. Ini untuk masa depan sudah. Oke, silakan. Yang investasi. Kalian Ada ini kan dua. yang 10 mana atau investasi keluarga. Nah, kalau untuk yang investasi yang kayak kita taruh investasi buat usaha atau kayak yang sekarang aplikasi itu, nah itu masuknya di mana? Nah, itu belum. Oh, itu belum kita bahas. Itu baru poin-poin investasi iman keluarga dulu. Oke, ada lagi nggak yang bertanya tentang investasi iman? Masuk di mana, apa-apa? Nggak apa-apa ya. Kepada investasi keluarga. Investasi keluarga. Jadi ada yang sempat dibahas ketika seseorang Pinjam uang. pinjam uang kepada saya 1-2 kali dia punya bisa dikembalikan. Lalu seperti kata tadi, bahwa sudah itu anggaplah itu investasi. Tetapi ketika saya mengungkapkan itu dalam keadaan dongkol, dalam keadaan sakit hati, dalam keadaan Itu artinya orang terluka sebenarnya. apakah itu masuk pada investasi? Apakah itu akan kembali? Enggak. Ini begini. Ketika ada seseorang pinjam duit berapa? 10.000. Dia tak kembali. Dia tidak kembali. Anda sakit hati enggak?
10.000 aja Anda sakit hati, terlalu banget gitu kan. Tapi benar, saya mau kasih tahu, kadang-kadang 10.000 kali banyak itu bintik-bintik kecil di hati itu, kalau ingat mukanya dia apa segala itu akan muncul. Caranya gimana? Pelayanan Tuhan tadi, hapus semuanya. Kita mulai dari awal. Ini pengenalan baru kan? Iya kan? Pengenalan baru kan? Yang luka-luka ini Anda harus baru. Nah yang 10.000 dia dengan orang yang sama. Saya bilang begini, sekalipun itu terpaksa, berjalanlah dengan dia 2 mil. Tawarkan kepada dia, aku mau pinjam enggak? Enak enggak seperti itu? Kalau dia pinjam, kita kasih pinjam. Tapi bukan berbicara pinjaman, kita bicara semua. Tapi nggak usah lah orang yang gitu kok kita tawari. Kalau dia dengan cara bukan sebagai pinjaman, tapi sebagai bentuk. Yang luka lama, biarkan itu berlalu. Karena apa? Karena sesungguhnya yang baru itu sudah. Amin. Ada lagi? Banyak pertanyaan ya Pak Pendeta Muda ini, silakan. Untuk itu yang pinjam uang. Oke. Di dalam situasi seperti apa, keadaan seperti apa, atau di dalam kebutuhan seperti apa, kita itu bisa mengambil keputusan untuk pinjam uang gitu. Jadi bagaimana mengelola uang yang ada, dan di saat seperti apa kita bisa, maksudnya apa ya? Ya. Minjam uang dari luar gitu. Artinya ada orang datang ke kita, kita kasih jawaban mau bantu atau tidak kan? Enggak, maksudnya kayak saya sendiri gitu kan, mau di dalam keadaan seperti apa, maksudnya kebutuhan seperti apa sih yang harus minjam uang. Kan kadang-kala kita sebenarnya nggak perlu, tapi kita mau minjam gitu. Enggak, ini bukan kita yang meminjam. Ini kita posisi kita. Kalau ada orang yang datang ke kita, bukan kita yang melakukan pinjaman. Enggak, maksudnya itu pertanyaan lain, pertanyaan yang berkaitan dengan pinjam meminjam, bukan yang berhubungan sama investasi keluarga. Maksudnya di dalam hal meminjam uang. Itu bukan. Artinya kalau Anda mau pinjam ke tempat lain gitu kan? Itu nanti ada pembahasannya sendiri atau? Oh, ada. Jadi kita status ini bukan kita yang berstatus kita meminjam, tapi kita ada duit ini. Kalau kita ada duit, ngapain kita minjam? Kalau kita ada duit, terus ada orang lain yang meminjam. Nah, ini kita ada plafonnya. Kita mau kasih pinjam atau tidak, selama kita ada duit ya silakan. Kalau enggak ya kita harus berani ngomong. Kalau enggak ada duit, ngapain kita mau ini yang lain? Kan gitu. Jadi kalau memposisikan diri kita mau meminjam, itu saya tidak bahas di situ. Berarti Anda sedang kekurangan. Gitu. Iya kan? Kita berpikir, manajemen yang saya bawa adalah ketika kita ada duit gaji kita, supaya kita tidak foya-foya, kita setting, kita atur supaya kita tidak kekurangan. Kalau kita meminjam berarti kita sedang kekurangan. Gitu. Iya kan? Nanti akan muncul, Pak, kalau saya warung, kan kita kan tidak ada nominal pasti ya warung. Kan kita tinggal total. 1 bulan itu tingkatnya berapa? Seperti itu, ya. Oke, ada lagi? Silakan. Investasi keluarga, oke? Ya. Oke. Nanti 25. Oke. Saudara, 25.000 sisanya kan buat yang lain. Nah, yang kedua ada orang lain atau saudara yang hadir datang minta itu Berarti kita harus bisa katakan kita enggak. ini keluarga lagi sakit.
pembahasan lain. Nanti di sini. Nanti ada pembahasan terakhir. Nanti itu nanti keluarnya di sini. Ya, nanti sabar ya. Oh iya. Itu nanti di terakhir. Oke, ya mungkin kita istirahat dulu ya. Kita istirahat ya. Saya minum enak bapak ini duduk saya sudah 2 jam berdiri. Oke ya, kita istirahat ya. Kita istirahat, kita minum dulu. Silakan kalau ada apa. Oke, Tuhan Yesus berkati.